Bayangkan, ada sesuatu di luar sana, begitu panas, begitu ganas, hingga tak ada yang bisa mendekatinya. Itulah matahari, bola api raksasa, penjaga kehidupan, sekaligus monster kosmik dengan suhu ribuan derajat Celcius. Tapi, tunggu dulu. Apa jadinya kalau aku bilang, ada sesuatu di bumi ini, ya, di planet kecil kita ini, yang jauh lebih panas dari matahari? Sesuatu yang bukan berasal dari alam, tapi diciptakan oleh tangan manusia. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan dunia. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah sains, dan ini benar-benar nyata. Matahari, bintang paling dekat dengan bumi, sekaligus penghangat utama kehidupan. Tapi tahukah kamu, seberapa panas sebenarnya benda langit ini? Permukaan matahari, yang disebut fotosfer, memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan hampir semua logam di bumi, hanya dalam hitungan detik. Tapi itu baru permukaannya. Bagian terdalam, yaitu inti matahari, menyimpan suhu yang bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Di sanalah reaksi fusi nuklir terjadi secara alami, mengubah hidrogen menjadi helium dan memuntahkan energi luar biasa ke seluruh penjuru tata surya. Saking panasnya bahkan cahaya butuh waktu ribuan tahun untuk keluar dari dalam dan mencapai permukaan matahari, sebelum akhirnya sampai ke mata kita hanya dalam waktu 8 menit. Proses yang luar biasa ini adalah alasan mengapa pagi datang, mengapa tanaman tumbuh dan mengapa kehidupan di bumi bisa berlangsung. Tapi, seberapa ekstrim suhu ini dibandingkan dengan apa yang bisa kita buat? Banyak orang berpikir bahwa suhu seperti itu tak mungkin ditiru, bahwa hanya bintang yang bisa menghasilkan panas sehebat itu. Tapi kenyataannya, manusia telah menemukan cara untuk melampaui suhu inti bintang, dan kita melakukannya. Di planet ini juga. Di bumi. Mungkin terdengar mustahil, tapi di beberapa sudut tersembunyi dunia, di balik dinding-dinding laboratorium super canggih, manusia sedang menciptakan sesuatu yang nyaris menyerupai matahari mini. Bukan dongeng, bukan fiksi ilmiah. Ini nyata. Mereka menyebutnya reaktor fusi nuklir. Tujuan dari teknologi ini sederhana, tapi luar biasa ambisius. Meniru proses yang terjadi di inti matahari. Bukan sekadar menyalin, tapi mengendalikannya. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi adalah bentuk energi paling murni, paling bersih, dan paling kuat yang pernah dikenal. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan adalah tokamak, mesin berbentuk donat raksasa yang dirancang untuk menahan plasma bersuhu ekstrim menggunakan medan magnet super kuat. Dalam tokamak inilah, suhu bisa mencapai level yang bahkan membuat suhu inti matahari terlihat biasa saja. Pada tahun 2021, dunia dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah reaktor di Tiongkok, EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Dalam percobaan yang monumental, reaktor ini berhasil menahan suhu plasma hingga 160 juta derajat Celcius. Ulangi, 160 juta. Itu lebih dari 10 kali lipat panas dari inti matahari. Bukan hanya panas, tapi suhu tertinggi yang pernah dibuat manusia di muka bumi. Suhu setinggi ini bukan terjadi di inti planet, bukan di dalam gunung berapi, dan bukan di kejadian kosmik, tapi di laboratorium. Di ruang yang ukurannya bahkan lebih kecil dari stadion. Dan yang lebih mencengangkan, semua ini dikendalikan oleh manusia. Dioperasikan, dianalisis, dan dioptimalkan untuk satu tujuan mulia. Menciptakan energi masa depan. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan suhu yang jauh lebih panas dari inti matahari? Jawabannya ada dalam proses yang disebut fusi nuklir. Fusi adalah ketika dua inti atom ringan, biasanya isotop hidrogen seperti deuterium dan tritium, dipaksa bersatu. Tapi ini bukan penyatuan biasa. Untuk membuat dua inti atom saling melebur, kita perlu mengatasi gaya tolak elektromagnetik yang sangat kuat. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan suhu yang sangat-sangat tinggi.
Di suhu yang ekstrim ini, atom-atom kehilangan elektronnya dan berubah menjadi plasma, keadaan materi keempat yang jarang ditemui di bumi, namun umum di bintang-bintang. Dalam kondisi ini, partikel-partikel bergerak begitu cepat sehingga bisa bertabrakan dan menyatu, melepaskan energi yang luar biasa besar. Berbeda dari fisi nuklir, yang merupakan teknologi reaktor konvensional dan bekerja dengan membelah atom besar seperti uranium, fusi menyatukan atom kecil. Fisi menghasilkan limbah radioaktif yang bertahan ribuan tahun dan bisa menyebabkan bencana besar jika terjadi kebocoran. Tapi fusi hampir tidak menghasilkan limbah, tidak bisa meledak seperti bom, dan justru lebih aman dan berkelanjutan. Karena itu, untuk mencapai reaksi fusi yang stabil, ilmuwan harus menciptakan suhu luar biasa tinggi, hingga ratusan juta derajat Celcius. Suhu inilah yang membuat reaktor fusi menjadi laboratorium dengan panas tertinggi yang pernah ada di bumi. Tapi panas itu bukan musuh, melainkan gerbang menuju masa depan energi. Ini bukan hanya pencapaian sains, ini adalah keajaiban modern. Bukti bahwa manusia tak hanya bisa mempelajari alam semesta, tetapi juga bisa mengendalikan prosesnya, bahkan yang dulunya hanya dimiliki oleh bintang. Pertanyaannya sederhana. Mengapa manusia repot-repot menciptakan panas yang bahkan lebih ekstrem dari inti matahari? Jawabannya tidak sesederhana ambisi atau pamer teknologi. Kita sedang berada di titik krusial dalam sejarah peradaban. Krisis energi global sudah di depan mata, bahan bakar fosil menipis, bumi memanas, dan polusi udara telah menjadi musuh tak kasat mata yang mengancam masa depan generasi mendatang. Setiap hari kita membakar batu bara, minyak dan gas demi listrik, transportasi, dan kenyamanan modern. Tapi harga yang dibayar tak hanya dalam uang, melainkan dalam bentuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan energi. Negara maju berlimpah daya, sementara sebagian dunia lainnya masih hidup dalam kegelapan. Inilah sebabnya fusi nuklir menjadi harapan besar. Ia menjanjikan energi bersih, aman, dan tak terbatas, tanpa limbah radioaktif jangka panjang, tanpa emisi karbon, tanpa risiko meledak. Bayangkan, hanya dengan sedikit air laut, kita bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan seluruh kota selama berbulan-bulan. Dan yang paling menakjubkan, bahan baku fusi seperti deuterium sangat melimpah di alam. Tidak bergantung pada tambang, tidak menyebabkan konflik geopolitik, dan tidak menguras sumber daya alam. Energi fusi adalah bentuk kemerdekaan sejati bagi umat manusia. Teknologi ini belum sempurna, tapi setiap langkah yang kita ambil, setiap derajat suhu yang berhasil dikendalikan, adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana energi tak lagi menjadi sumber krisis tapi sumber harapan. Ini bukan sekadar sains, ini adalah misi kemanusiaan. Kita adalah makhluk kecil di planet kecil, tapi mimpi kita sebesar bintang. Kita tak hanya belajar dari alam semesta, kita berani meniru, bahkan menantangnya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita tak lagi bergantung pada matahari, karena kita sudah menciptakan versi kita sendiri, di sini, di bumi.